sekarang kalau jadi artis sombong ya. Sombong apa sih? Iya dipanggil-panggil di depan TV nggak nyaut katanya. Yang mana nyaut, Abdullah. Temennya mau maju ditarik, lu kagak usah maju. Temennya rajin di kantor, gak usah ngoyo-ngoyo, pinter bodoh gajinya podo. Ya. Nah, orang-orang semacam inilah orang yang bermental kepiting. Tidak ada yang namanya pertumbuhan di dalam zona nyaman. Dan sebaliknya, kalau sekarang Anda sedang berada dalam zona nyaman, berarti tidak ada yang namanya pertumbuhan. Dan juga sebaliknya, kalau Anda sekarang sudah berada dalam zona pertumbuhan, tidak ada yang namanya kenyamanan. Jadi tadi sebelum break, kita sudah menyimpulkan ada dua hal. Yang pertama, penting bagi kita untuk bertumbuh. Grow. Bertumbuh. Nah, yang kedua, walaupun kita bertumbuh, tapi ada juga orang-orang sekitar kita yang pastinya akan nggak suka. Dan akan berusaha untuk menarik kita ya. Nah, itulah orang-orang bermental kepiting yang harus kita hindari. Kalau bisa diluruskan, diluruskan. Diluruskan itu maksudnya apa? Maksudnya kemudian dinasihati. Ya. Kadang-kadang menasihati teman itu menyakitkan. Tapi teman sejati itu teman yang tidak selalu memuji. Teman yang kemudian begitu kemudian dia menasihati sesuatu yang menyakitkan, harus kita luruskan. Ya, supaya kemudian dia tidak merasa bahwa dirinya paling benar. Oke, betul. Justru jangan sampai dia yang membawa kita jatuh, tapi justru kita yang membantu mengangkat dia. Jadi sama-sama sukses ya, seperti itu. Kalau istilah di dunia leadership namanya transformasi. Transformatif itu saya berkembang, Anda berkembang. Hidup bukan tentang aku, hidup adalah tentang kita. Kamu berhasil, saya berhasil. Kamu maju, saya maju. Bukan gue maju, terserah lo. Gitu. Oke. Karena kalau tepuk lu boleh. Kalau yang masing-masing itu bukan transformasi, tapi Transjakarta. Biasanya masing-masing di sebelah kanan. Tapi walaupun itu bersama-sama juga bersama-sama ya. Juga. Tapi kalau ngomongin soal ya, teman sejati itu adalah teman yang justru malah mengkritik. Itu membangun. Sama seperti saya orang yang paling dekat. Bukan sama teman yang penjilat. Jadi kalau teman yang menjilat itu berbahaya. Jadi materi saya misalnya, gini. Wah lucu. Pas di panggung nggak lucu. Jadi saya lebih memilih teman terdekat ya istri saya sendiri. Karena istri itu nggak mau ngelihat suaminya nggak lucu di panggung. Jadi saya kalau ngetes materi sama dia tuh, ini gimana? Nggak lucu. Ini, nggak lucu. Akhirnya saya pisahin istri saya. Tapi sering kritikan itu yang seringkali membangun kita ya. Iya, yang membuat saya ada di sini ya istri saya juga. Waduh. Gitu ya, yang mendorong. Bertangan dong buat istri yang mungkin menonton ya malam ini. Cuman supaya tidak salah, beda kritikan dengan orang yang bermental kepiting. Kalau kritik itu membuat orang dia bertujuan untuk maju. Kalau kepiting itu menghambat orang untuk maju. Ya, artinya sebenarnya dia nggak mau maju atau gini-gini aja udah aman, dia ngajak temen. Itu mental kepiting itu kayak gitu. Tapi kalau kemudian temen mau kemudian dikasih masukan ini, itu namanya feedback. Dan orang yang mau maju justru orang yang mau bersedia di feedback. Kebetulan Mary sama Pak Jamil ada teman saya di sebelah kanan ini yang lagi ada masalah sama teman-teman di kantornya ya. Kayak Mac Denny ini selalu temannya deket-deket situ bermasalah semua ya. Setiap kali setiap episode kita punya teman bermasalah. Mudah-mudahan Metro TV nggak ada masalah nih ya. Nggak apa-apa. Apa-apa. Pulang deh, bikin malu nih. Nama terus usia, terus kapan kira-kira berangkat dari usia ini? Disumpah. Ayo Bang, nama siapa Bang? Nama siapa? Ya, enggak lah, panjang umur Bang, 17 tahun ya. Nama saya Roland, Miss Mary, Pak Jamil. Apa yang dikatakan oleh Pak Jamil mengenai mental kepiting, itu saya rasakan di kantor saya. Ada beberapa teman yang menurut saya punya mental kepiting. Artinya mereka kalau melihat kita berprestasi di kantor, mereka cemburu. Kemudian mereka mengatakan kita ini carmuk, cari perhatian, caper. Padahal kita bekerja itu pengen supaya kantor makin maju. Nah mereka juga sampaikan ke kita, lu ngapain sih, toh yang dapat duit kantor, ngapain lu kerja lebih daripada yang diperintahkan. Lu mau tampil beda ya dibanding kami. Nah itu bagaimana Miss Mary dan Pak Jamil? Nama temannya siapa? Karena ini hari spesial temannya hadir di sini. Nggak ada. Langsung sakit jantung ya. Nah jadi bagaimana nih teman-teman yang seakan-akan kelihatannya teman sih, tapi sebenarnya dalam hati itu
membuat kita jadi tidak bisa bertumbuh? Kalau di buku saya yang pertama, buku Kubik Leadership, ya, alhamdulillah mega bestseller. Ya. Wow, sombong Bapak ini. Saya sombong setelah bergaul dengan orang yang pakai topi. Bermasalah terus saya ya. Saya di situ menyatakan ada ini, filosofi kotak korek api. Ya. Anda tahu binatang apa yang lompatnya paling tinggi dibandingkan dengan ukuran tubuhnya? Kutu. Kutu. Yang jawab kutu ada problem dengan rambut. Makanya pakai topi. Betul. Enggak, saya dari anak UI nih, Pak. Kutunya Ya, di janggut. Bener kutu, tapi kutu apa? Kutu anjing. Kalau di sini ada sarjana biologi pasti pernah belajar ya. Bahwa kutu anjing itu mampu lompat 300 kali dibandingkan ukuran tubuhnya. Wush, wush, tinggi. Nah sekarang Anda ambil kotak korek api, isinya dikeluarin. Kutu anjing masukin kotak korek api. Ya. Dan selama 2 minggu keluarin. Kira-kira lompatnya setinggi apa? Berkurang. Ya setinggi kotak korek api. Kenapa? Karena begitu masuk kotak korek api dia loncat. Tuk. Aduh sakit rek. Gitu ya. Lompat lagi. Aduh, benjol rek. Akhirnya lompatnya disesuaikan. Asik, nggak kena. Asik, nggak benjol. Dan setelah 2 minggu dikeluarkan, dia lompat. Hore! Saya lompat tinggi sekali. Lompatnya setinggi apa? Korek api. Kotak korek api. Dia ditakdirkan oleh Tuhan lompat berapa kali? 300. 300 kali. Tapi baru lompat setinggi kotak korek api dia sudah bangga. Ya, dan ternyata manusia banyak yang juga seperti ini. Kenapa? Kena kotak korek api. Siapa yang menjadi kotak korek api? Teman. Pimpinan bisa jadi kotak korek api? Bisa. Selama gue jadi pimpinan lo, jangan berharap karir lo naik. Dan kemudian kita terpengaruh. Berarti pimpinan menjadi kotak korek api. Lo nggak usah ngoyo-ngoyo. Nggak akan berkembang. Toh itu bukan perusahaan nenek lo. Terpengaruh berarti teman menjadi kotak korek api. Orang pintar bisa menjadi kotak korek api? Bisa. Lo lahirnya Selosok Kliwon. Ya. Selosok Kliwon cocoknya bisnis air. Nggak cocok jadi stand up comedy. Akhirnya dia bisnis air mineral. Terpengaruh temennya. Dan seperti ini orang pintar menjadi kotak korek api. Gaji bisa menjadi kotak korek api? Bisa. Bisa. Gaji lo ya cuman 2 koma. Tanggal 2 sudah koma. Ya. Ya kan? Lo ngoyo aman, nggak usah ngoyo-ngoyo, kenapa? Dan besoknya dia kerjanya jadi males. Datang telat, pulang cepet. Dipanggil sama bos, kenapa kamu datang telat pulang cepet? Sorry bos, dalam hidup saya punya prinsip bos. Dalam 1 hari tidak boleh melakukan 2 kesalahan bos. Tadi datang sudah terlambat, maka pulang tidak boleh terlambat bos. Gitu. Ya. Lagian bos, gaji gue bos cuma 2, bos. Ogah. Dan begitu kita terpengaruh dengan itu, gaji menjadi kotak korek api. Teman-teman kita itu yang bermental kepiting itu pada hakikatnya kotak korek api yang menghambat kita maju, menghambat kita sukses. Tapi saya juga ingin menambahkan nih Pak Jamil, karena bisa jadi kritikan itu menjadi sebuah masukan juga. Tadi kita kan juga bilang bahwa orang yang besar kita juga terbuka terhadap kritikan, ya. Coba kita lihat poster possible yang berikut ini. Tidak semua pujian itu tulus, tidak semua kritik itu menjatuhkan. Renungkan apa yang kamu dengar dan hanya ambil yang bermanfaat. Ya. Kalau ilmu psikologinya itu orang itu punya lokus internal kontrol, ada lokus eksternal kontrol. Ya. Kalau ada sesuatu dikritikan kepada Anda, maka lokus internal kontrol. Kontrol dulu diri kita, bener nggak ya? Jangan-jangan bener apa yang dimasukin. Yeah. Ya. Dan perlu Anda tahu, orang yang terus bertumbuh, kalau hidupnya lebih banyak lokus internal kontrol dibandingkan lokus eksternal kontrol. Lokus eksternal kontrol apa? Saya nggak maju nih gara-gara dia nih. Saya nggak maju gara-gara bersahabat sama lo nih. Saya nggak maju ya gara-gara salah universitas nih. Saya nggak maju gara-gara yang salah luar terus. Benar. Itu namanya penyakit blame. Yeah. Kerjaannya nyalain orang. Ya, kan 3 penyakit yang harus dijauhi kan salah satunya kan blame. Kemudian yang kedua excuse, nyari alasan. Ya, saya IP-nya 4,0 wajar lah karena kuliah sambil bisnis. Yeah. Yang ketiga denial, menolak kebenaran. Lu nggak usah nasihatin gue lebih paham daripada lu. Ya, penyakit pertama apa? Blame. Huruf pertamanya Excuse. B. Penyakit kedua excuse. Huruf pertamanya E. Penyakit ketiga denial. Huruf pertamanya D. Kalau disingkat bed. Orang yang punya 3 penyakit ini lebih baik tidur di atas tempat tidur. Bed itu tempat tidur. Bed. Nggak usah datang ke kampus, nggak usah datang ke kantor. Tidur. Karena biasanya orang yang punya 3 penyakit ini kalau datang ke kantor, hobinya meludah.
meludah di sumur yang airnya dia minum. Sudah tahu dapat gaji dari Metro TV, kerjaannya jelek-jelekin Metro TV. Ya, itu meludah di sumur yang airnya dia minum. Gitu kira-kira. Oke. Dengerin Rio. Tapi dalam organisasi itu kan kita nggak nemuin semua temen yang baik. Nah, bagaimana cara menghadapi senior yang seperti itu dalam organisasi?